Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna di sini. Dan alhamdulillah hari ini kita telah diberikan waktu dan kesehatan yang cukup sehingga kita bisa berbincang-bincang tentang satu hal yang berkaitan dengan kelahiran Pancasila yang merupakan filosofi dan dasar negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kebetulan adalah 2 hari setelah hari peringatan lahirnya Pancasila, yaitu 2 hari yang lalu tanggal 1 Juni. Saya sehubungan dengan kelahiran Pancasila ini ingin mengaitkan dengan kondisi Indonesia yang sungguh sangat amat makmur, baik kekayaan sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Bahkan seorang musikus legendaris yang bernama Koes Plus telah melantunkan lagu misalnya Kolam Susu, di mana di situ ada kata-kata tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Dan kenyataannya memang betul bahwa tanah kita ini sangat subur. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti para ahli tambang dan geolog juga mengatakan bahwa Indonesia ini geotermalnya, yaitu panas buminya, itu luar biasa. Kemudian kuper atau tembaga dan emas di Indonesia, utamanya di Papua, ini juga sangat berlimpah. Kemudian yang ketiga, bahkan ada satu titik atau garis yang bernama geostationary orbit. Ini adalah suatu lintasan atau garis yang berhimpitan dengan khatulistiwa atau ekuator, yang dimana GSO ini, geostationary orbit ini, sangat bagus untuk dipasang satelit yang memancarkan segala gelombang energi komunikasinya sangat baik dan sangat efektif. Nah, jadi saya ulangi, dari kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian geotermal, tambang, emas, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Dan terakhir seperti tadi saya sebutkan adalah geostationary orbit adalah suatu titik atau garis lintas yang sangat bagus untuk dipasang satelit untuk memancarkan atau sebagai sarana komunikasi yang sangat efektif. Seperti kita ketahui, di lintasan itulah maka satelit Palapa dulu dipasang di daerah Cibinong, karena memang di lintasan atau titik itu adalah lintasan paling luar biasa untuk sarana komunikasi di atmosfer kita ini. Nah, dengan kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kadang-kadang berpikir atau berimajinasi, ada apa Tuhan begitu sayangnya terhadap Indonesia berikut bangsanya. Dalam imajinasi saya ini pernah ada suatu bayangan atau pemikiran, mohon maaf ini hanya imajinasi saya, yang tidak ada referensi agama dan sebagainya, ini hanya bentuk imajinasi saya. Jangan-jangan kenapa Tuhan sangat sayang
kepada bangsa Indonesia yang saya ilustrasikan. Mungkin suatu saat itu Tuhan memanggil salah satu malaikatnya, kemudian memberi tugas untuk membagikan kekayaan di atas bumi persada di segala penjuru. Kemudian sang malaikat setelah menerima tugas untuk membagikan kekayaan bumi ini, dengan taatnya membagikan semua negara di dunia ini mendapatkan bagian kekayaan alam yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah semua negara hampir sudah dibagikan, ternyata yang dibagikannya ini masih sangat berlebih banyak. Kemudian sang malaikat agak bingung dan bertanya sama Tuhan, "Ya Tuhan, ini kekayaan bumi yang saya bagikan di seluruh penjuru bumi, sudah saya bagikan dan ternyata kelebihannya masih banyak sekali, dan kelebihan ini mau dikemanakan atau kemana saya harus membagikannya lagi?" Terus Tuhan menjawab bahwa, "Hai malaikat, itu kelebihan yang telah kau bagikan, sisanya tumpahkan atau tumplekin aja ke negara yang bernama Indonesia." Lantas malaikat juga berpikir sambil kebingungan, ada apa urusannya dengan Indonesia? Terus Tuhan menjawab, "Kau tidak mengerti dan mungkin kau tidak paham bahwa hanya Indonesialah yang memiliki dasar negaranya adalah Pancasila, yang mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini tidak lain dan tidak bukan adalah diriku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dikasih penjelasan seperti itu, malaikat tersenyum dan dengan taatnya membagikan atau menumpahkan semua sisa kekayaan alam tadi di negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, ini hanya sebuah imajinasi saya bahwa selama ini saya dalam pemikiran saya selalu menggayut pertanyaan, kenapa Tuhan sangat sayang kepada bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mensyukuri atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selama pemimpin berikut segenap rakyatnya bisa mengutilize apa-apa yang ada di bumi Indonesia ini secara baik dan benar, maka insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu negara raja ekonomi di dunia ini. Berikutnya yang ingin saya sampaikan dengan berkaitannya dengan kelahiran Pancasila yang dulu digali oleh presiden pertama kita yang bernama Bung Karno. Ini betul-betul merupakan suatu dasar negara yang sangat pas untuk dijadikan dasar bagi sebuah negara untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang hendak ingin saya sampaikan di sini bahwa alhamdulillah kita telah memiliki dasar negara yang bagus, dan
mudah-mudahan imajinasi saya itu adalah benar adanya, bahwa kenapa Indonesia sangat disayang oleh Tuhan, karena Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, yang mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan, bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur dengan limpahan kekayaan bumi yang sedemikian bagusnya. Yang kedua juga bangsa Indonesia harus bersyukur dengan memiliki dasar Pancasila, dan bangsa Indonesia juga harus menghormati para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu dan yang sekarang. Saya kira itu penjelasan dari saya mengenai kondisi Indonesia yang luar biasa bagusnya, yang harus terus dimanage secara baik dan benar, karena ini merupakan wujud dari sayangnya Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih.